mencapai kekayaan nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa sih kalau pengusaha kecil itu untuk mencapai sukses itu peluangnya sedikit ya? Ya, karena apa? Pada umumnya sekarang gini, kalau sumpamanya sebagai pegawai atau tukang servis, ibaratnya diongkosin minta-minta yang mahal, besarnya upah Ya. untuk kerja, ya lebih baik mereka juga beli yang baru, Benar. iya kan? Ya. Nah, itulah. Tapi ada nih Mas Habib, kan servisnya misalnya servis HP nih, ini LCD-nya rusak, ini rusak, ini rusak. Padahal sih ya enggak, kadang ganti yang enggak aslinya. Jadi begini ya, sebenarnya mah itu kejujurannya yang berkurang. Kalau sumpamanya kejujurannya ada, jadi istilahnya secara terbuka, bagaimana kalau kita ganti yang bekas? Ya soal saya Tapi pernah tuh. kalau pakai yang bekas sekian, ibaratnya ganti yang baru sekian, itu kan berlainan antara baru dan bekas. Iya, berarti ibaratnya konsultasi dulu ya, Ya. namanya rundingan dulu. Ya. Karena saya pernah tuh Mas Habib, ya beresin HP itu LCD-nya waktu dulu tuh pecah tuh ya, rusak. Diganti baru berapa bulan rusak lagi. Nah, sering ya itu tuh. Apa itu salah dari mekaniknya, apa dari ownernya? Jadi kita mesti kita tanyakan, kalau modern itu ganti yang baru apa yang bekas. Terkadang kerusakannya mana, yang dibetulin yang mana. Umumnya, taruhlah LCD-nya masih bagus, tapi bagian yang lainnya ibaratnya jantung hatinya itu rusak. Dia nggak tahu bahwa itu udah lemah. Kasarnya zaman sekarang disebut lemot. Iya, lemot. Kalau elemen sekarang kan disebutnya lemot. Nah itu sebenarnya kalau seumpamanya itu secara terbuka. Ya ada kan yang main curang itu. Ya, yang main curang ya terselubung, kerusakannya yang mana, yang dihitung yang mana. Pernah nggak itu ngakuin kayak gitu Mas Rabi? Saya nggak mau, soalnya itu komplainannya lebih berat. Kalau nggak terima yang punya, Ya, kita kan yang was-was. ya. Bisa depan. Lebih berat, lebih berat. Maka kasarnya kita dapat duit 100.000. Ya. Begitu kerusakannya fatal, gantinya sampai 250.000, bagaimana mau makan? Terkadang itu ya licik ya kadang. Ya. Jadi resikonya lebih tinggi sebenarnya kalau yang begitu. Tapi kan ada aja nih yang mau untung banyak kayak gitu, kan ada. Itu memang ada, tapi sedikit orang. Esok lusa itu orang nggak bakalan mau lagi. Jadi udah tahu ya. Sebatas itu. Jangan sama orang situ katanya, ibaratnya kan begitu. Sebar-sebarin jadi nggak laku. Mau nggak mau kan, jangan sama bapak itu, mendingan yang sana aja. Dari ya kejujuran penting gitu ya buat usaha itu ya. Yang jelas kejujuran yang penting. Itu faktor utama. Kalau kan selanjutnya bilang nih, kalau pengusaha kecil itu untuk sukses ke atas itu Merambatnya lebih lama. lebih lama ya. Karena apa? Statusnya pertama modal. Ya. Pertama modal itu utama, itu paling utama sekali. Kalau punya keahlian atau modal ya susah. Susah. Punya modal nggak ada keahlian Susah. susah. Jadi istilahnya itu harus yang punya modal itu harus menggandeng sama yang punya keahlian. Bagi dua ya. Ya. Jadi saling tautan kerjasama. Ya. Kita punya modal tapi nggak bisa usaha, nggak bisa dagang, nggak bisa ngapa-ngapain, ya uang masih utuh segitu-gitu aja sampai kapanpun. Kayaknya nggak ada yang ya jarang ya pengusaha kecil untuk sukses itu jarang ya. Merambatnya itu lama. Lama. Bisa, tapi merambatnya lama. Yang jelas itu. Mungkin ya dapat keberuntungan lah ibaratnya. Karena jeripayahnya itu masukannya sedikit, juga jangan sampai pengeluarannya banyak. Nih, kalau
masalah pemerintahan zaman sekarang itu gimana nih Bang? Kalau pemerintahan yang sekarang itu istilahnya dia merakyat. Hmm. Merakyatnya gimana ya? Dia terjun ke daerah maupun kemana tanpa pengawal. Tanpa pengawal gede-gedean itu ini nggak ada. Iya, waktu zamannya Pak Harto tuh saya pernah lihat tuh ya, pengawalnya utok kan. Nah, itulah Iya. karena dia politiknya itu politik pemerintahannya masih dalam hal bidang keperwiraan. Ke militer, Ya, jadi keras ya. militer. Nah, di samping itu mereka juga kan mungkin takut punya musuh. Iya. Kalau Musuhnya sekarang kan tentu orang banyak. pengusaha. Ya, Nah, sekarang pemerintahan pengusaha. usaha Pak Jokowi. Banyak kau. Tapi kan ini, Jadi secara kemasyarakatan dia itu udah nyebar. Mau nggak mau tapi menurut saya sebelum ini- mendudukin pemerintahan jabatan, ya mebel ya. dia itu manusia biasa, orang biasa. Mebel. Ya. Tapi menurut saya sih Pak Jokowi ini ya kerjanya sih bagus ya. Bagus. Bagus. Yang jelas tangannya yang agak berkurang. Iya. Kotor-kotor ya Bapak ya. Ya, Susah sih malah kalau itu tuh. Mungkin ada yang mau dibahas lagi nggak? jangan kalau masalah pemerintahan jangan diutik-utik, jangan dipanggil juga. Kenapa nih? Soalnya ya, kalau namanya pemerintahan, istilahnya dalam hal pemerintahan itu hanya untuk bidangnya mereka. Ya. Tapi kan zaman sekarang kan demokrasi. Ya, memang betul, tapi demokrasinya kan yang terpimpin, bukan liberal. Itulah Indonesia. Jadi demokrasi itu cuma hanya omongan. Iya, di samping itu demokrasi terpimpin hanya sebatas. Nggak bisa liberal. Pernah dua kan masalah pembagian sembako tuh. Ada yang nggak dapet. Banyak, Ya, banyak. Itu kan bukan dari atasan, bawahan. iya bahan ya. Jadi selaku masalah itu yang jelas tuh antara RT dan RW, titik tolaknya di situ. Kalau kumuh itu masuk nggak tuh? Termasuk umumnya. Jadi kadang kala dari pemerintahan sekian dikurangi, Ya, termasuk dikorup lah. yang masuk kantong. Sedikit banyaknya dikorup, tapi pegawai pemerintahan juga termasuk dalam korup. Jadi lebih bagusnya itu dicairin ke bank itu ya. Ya, Ya lebih baik ke situ ya Ya, daripada ke sembako ya. Kalau sembako kan masuk kantong jadinya habis tinggal sedikit. bukan masalah itu sebenarnya, menjadi pegawainya ini sebagai masyarakatnya, istilahnya abdi masyarakatnya ini yang kurang bagus. Membagikan untuk benar-benar yang berhak. Padahal itu kan waktu menjabat kan disumpah itu. Ya, Terus apa gunanya sumpah itu? itu sumpah tersebut istilahnya hanya sebagai lambang doang. Sumpah itu buat lambang doang ya. Ya, itulah yang jelas. Iya. Ya soalnya kan kayak gitu kenyataannya. Nyata. Kadang gitu. Soalnya kan banyak nih ya pembagian sembako itu kan, misalnya nih kan barisannya entahlah, tapi kan ada yang bilang sampai 200.000 per orang itu ya. Per orang itu sampai 200.000, tapi kenyataannya sampai di sini cuma dapat beras, telur, sudah. Nah, itu nilainya berapa? Ya, Kalau udah beras begitu nilainya berapa? paling sekitar 150 Nah, menurut saya. 150, yang 50 kemana? Itulah. Ya itu tuh, kemana? Nah, mereka padahal makan gaji. Iya. Nah, sekarang pemerintahan kita kan RT maupun RW itu digaji oleh pemerintah, tapi kok masih makan hak mereka. Iya. Mungkin kurang. Ya, namanya manusia sih memang sebenarnya mah kurang semua. Nah, ini mah nggak usah condong ke sana kemari, padahal mah kita orang beragama.
maupun agama manapun sebenarnya kalau memang benar dilakukan ya nggak bisa begitu. Jadi kasarnya semua hanya lambang doang. Titik tolaknya hanya lambang. Ini orang begini, saya orang begitu. Nyatanya masih mau makan duit orang, bukan haknya diambil ya. ambil. Ya menurut saya sih ya harus turun langsung ke Susah. sini ya, ke KPK tuh ya, turun langsung ke lurah ya, sampai bawahannya ya, bupati, lurah, Ya, mungkin sebenarnya mah yang terutama istilahnya wewenang dari pemerintahan atasan ke bawahan itu harus disorot. Kecamatannya dulu dilihat bagaimana, dari kecamatannya ke kelurahan itu bagaimana. Nggak usah jauh-jauh sekarang, walaupun saya tinggal di Jakarta. Selama ada di Jakarta ya udah untuk Jakarta wilayahnya. Sekarang tinggal di kampung sini istilahnya di Arjunangun. Selama ini aja nggak usah jauh. Untuk bagian balai desa Junjang dikenakan sekian untuk Ya. bikin sertifikat, ya. di Arjunangun sertifikat sekian. Tapi kan dikenakan untuk bantu pembangunan balai desa. Ya. Kocoran dana yang dari balai desanya itu lari kemana? Sekarang ngagrak. Iya. Bangunannya ngagrak kan belum selesai. Iya, di situ dia. Iya. Nah sekarang kocoran dananya dari mana? Kemana larinya? Itu aja. Yang wajib ditanyakan itu kocoran dana dari pemerintahan lari kemana? Ya Arjunangun nih ya. Ya, di Arjunangun aja lah. Iya. Jadi condongnya kita di Arjunangun, walaupun saya penduduknya penduduk Jakarta, tapi kan saya kecil dilahirkan ada di kampung Arjunangun sini. Ya, pemerintah itu harus menyorot bawah ya. Ya. Yang Soalnya- wajib menanyakan tuh harusnya untuk pemerintahan daerah dulu. Siapa? Camat. Saya yang disorot itu bagian yang atas-atas saja. Jadi yang atas-atas kan Makanya begini ya istilahnya kasarnya. Terbalik. Jadi kalau masalah hukum, ya. bagaikan pisau ngadapnya ke atas. Yang tajamnya kan mestinya ke bawah, Iya. ini ke atas. Aduhnya. Itu Dia ke balik. bawah tumpul ya. Iya, ke bawah tumpul. Hukum di Indonesia ya. Ya, itulah. Terus apa lagi Mas Arfi yang mau dibahas nih? Seru sih soalnya kalau membahas tentang pemerintah itu ya, bukan pemerintahnya tapi bawahannya, ini ya, yang Bawahannya. kurang gitu ya. Tapi tangannya, malah tangannya itu bawahannya yang kurang bagus. Makanya bagaikan mata pisau, tajam ke atas, bawah tumpul. Nih, kan sembako nih ya Mas Arfi ya. Orang-orang tua seperti Marab ini kan udah nggak mampu bekerja nih ya. Itu berarti nggak dapet ya? Enggak lah, tetap ada saya nggak dapat. Iya, mau makan aja susah ya. Ya, Apalagi udah nggak ditambah pembantuan, ya bantuan pemerintah nggak dapet apalagi. Terus dia itu usia udah lanjut, mau makan dari mana? Tolonglah bagi ya bawahannya nih, kalau mau ngasih itu ya disorot dulu yang pas, ini yang mana yang mau dikasih ya. Ya jangan saudara-saudaranya dulu yang disorot. Udah punya motor 3, motor 4 tetap dikasih. ya, itulah. Makanya Indonesia itu selalu secara kekeluargaan. Keluarga dulu yang makan lah, Bahkan nggak dulu usah yang orang lain. Walaupun dia memang haknya, umumnya saudara dulu. Nggak usah jauh-jauh, lihat di TV aja kadang-kadang yang dapat bagian BLT maupun apa, pakai gelang kalung, gerbang tapi minta jatah, dapat jatah. yang benar-benar nggak mampu nggak dapet ya. Nggak dapat, yang bener-bener sebenarnya yang hak, dan yang nggak mampu kadang-kadang nggak dapat. Nggak dapet. Itu banyak, bukannya Cuma satu orang ya, bukan kebanyakan. satu orang, banyak.
masyarakat kecil. Yang jelas kita masyarakat kecil. Istilahnya bisa makan dan hidup aja udah alhamdulillah. Itulah. Asal kecil itu nggak ada Ya. harapan ya. Ya. Bisa ya. Ya mungkin cukup sampai di sini ya Mas Habib ya. Ya. Ya mungkin cukup sampai di sini. Ya tahu aja sendirilah keadaan di Arjawinangun. Ajak kalian subscribe, like, komen, bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.